Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmita Husen, NPM 201111303, Prodi Manajemen, kelas tes tentang mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Nah, di sini saya mendapatkan tugas 6 soal kuis 1 yang dimana mengenai probability analysis. Nah, dalam kuis ini sebelumnya kita harus mengisi nilai T-nya. Kita akan mengisi nilai T dan varians. Nah, untuk nilai varians proyek itu kita ambil dari aktivitas. Jadi sebelum itu kita harus buat babangnya dulu. Nah, karena di sini aktivitasnya untuk kolom di bagian IP-nya itu ada 2 kolom yang kosong. Jadi kita mulainya dari start. Nah, start ke A, ke B, terus A ke C, ini A-nya ke C, terus B ke D, B-nya ke D, setelah B ke D, C ke E, setelah C ke E, setelah C ke E itu C ke setelah C ke E, D-nya ke E, D ke E. Nah, terus kemudian B ke F, B ke F, dan E ke G. Setelah itu finish. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai dari T, kita memakai rumus itu T tambah T sama dengan A ditambah 4M tambah B dibagi 6. Jadi A di bagian time estimatisnya itu A ditambah M terus ditambah B lalu dibagi 6. Nah, di sini untuk T yang pertama di kolom pertama nilainya itu 2, sedangkan B nilainya itu 3, C nilainya 5, D nilainya 9, E nilainya 5, F nilainya 5, dan G nilainya 2. Jadi di sini untuk mencari nilai T-nya itu kita harus ditambahkan ya. Jadi 1 tambah 8. 8 itu dapat dari 4 dikali 2, 8. 4M ini dikalikan dengan 2A, lalu
Nah, untuk di sini jadi di sini A 1 tambah 8 itu dapat dari 4 dikali 2. Sesuai rumusnya, terus dibagikan 6. Jadi hasilnya 2 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk variansnya sendiri itu kita dapat dari proyek yang diambil dari aktivitas yang nilainya lebih besar, yang dimana sebelumnya kita buat lintasan dulu ya, jalur lintasannya. Nah, di sini untuk jalur lintasan yaitu A, C, E, G. Nah, A, C, E, G. Dan yang kedua itu jalur lintasannya B, D, E, G. Terus yang terakhir B, F. Nah, di sini nilainya kita tambahkan, kita jumlahkan. 2 tambah 5 tambah 5 ditambah 2 tambah 5 tambah 5 tambah 2 hasilnya itu 14. Nah, 14. Sedangkan 3 tambah 9 tambah 5 tambah 2 itu nilainya 19. 3 tambah 5, 8. Nah, setelah itu kita lanjut ke rumusnya. Jadi untuk mendapatkan hasilnya yaitu varians proyek Nah, untuk mendapatkan nilai dari standar deviasi proyeknya, itu kita jumlahkan nilainya yang belum diisi. Jadi untuk di sini variannya yang A itu dapat hasilnya itu 0,11. Terus 0,11 0,11 0,11. Nah, untuk dapat 1 nilainya yang ini 0,11 0,11. Nah, kenapa mendapatkan nilai 0,11? Itu karena untuk rumus variannya itu A kurang B, B kurang A dibagi 6 dipangkatkan 2. Jadi 3 kurang 1 dibagi
6. Itu hasilnya 0,11 dan seterusnya. Nah, sedangkan di sini apabila proyek yang dikerjakan selama 22 minggu, berapa probability penyelesaian proyek tersebut? Nah, di sini Z sama dengan 22 kurang 19 dibagi 1,15 sama dengan 2,61. Oh iya, 1,15 itu dapat dari 0,11 ditambah 0,11 ditambah 1 ditambah 0,11 hasilnya 1,33. Terus deviasi standar proyeknya dipangkatkan 2, jadi akar dari 1,33 yaitu 1,15. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa nilainya itu 2,61. Jadi kita cari di bagian tabelnya 2,6 dan 0,01. Hasilnya itu hasilnya itu 0,49547. Dan kemudian ada juga yang 0,99547. Nah, di sini jadi kita ambil yang mendekati ke Nah, di sini untuk yang keduanya kita tabelkan dan hasilnya 0,99547 dikali 100%, hasilnya 99%. Terus yang B-nya itu probability penyelesaian yang diinginkan selama 95%, berapa waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian. Misalkan tingkat penyelesaiannya 95%. Nah, ditabelkan itu 0,4 sama 0,5. Di sini kita bandingkan antara 0,4 dan 0,5 yang mendekati 0,95. Jadi kita ambil yang kita ambil yang 0,4, yaitu 0,94950. Nah, di sini 1,64 sama dengan X dikurang 19 dibagi 1,15. X sama dengan 1,64 dikali 1,15 tambah 19. Hasilnya itu 20,89. Nah, di sini kita bulatkan menjadi 21 minggu. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.